A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai isim abjad ba yang sering diulang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ba'sun. Ba'sun ini artinya sempit ya, atau kesempitan, atau bisa juga diartikan peperangan. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 29 kali. Ba'sun atau ba'san ya, boleh ditulis ba'sun atau juga ba'san sebagai isim. Keduanya sama ya, dua-duanya adalah isim. Nah, jamak daripada ba'sun atau ba'san ini adalah ba'saun ya, ba'saun ya. Kemudian yang kedua, bahrun ya. Bahrun ini, bahrun lautan ya. Kita bisa menemukan sebanyak 33 kali ya, di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, bariun. Bariun atau juga barian ya. Boleh bariun atau juga barian. Artinya berlepas diri. Nah, di dalam Al-Quran bisa ditemukan sebanyak 10 kali ya, kata bariun atau barian ini. Selanjutnya adalah baro. Baro artinya daratan. Di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 12 kali. Kemudian birun. Birun ini artinya kebaikan. Birun jamaknya adalah abrorun. Abrorun. Berarti abrorun adalah perbuatan baik yang banyak atau berbagai macam perbuatan baik ya, atau kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah mubarakun ya. Tadi birun juga ada 14 ya. Kalau kita cari di Al-Quran ada 14 kata birun ini. Kemudian mubarakun ya, atau mubarakatun. Mubarakun atau mubarakatun artinya yang diberkahi ya. Yang diberkahi, kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Selanjutnya basarun ya. Basarun ini atau juga basarun atau basaron ya. Artinya adalah seorang manusia. Di dalam Al-Quran ada sebanyak 36 kali. Berikutnya adalah busyra ya. Busyra atau juga busron ya. Busra atau busron ya. Artinya berita gembira atau kabar gembira. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Selanjutnya adalah basirun. Basirun artinya maha melihat. Ya. Ini ada sebanyak 51 kali di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah basarun. Ya. Basirun maha melihat atau yang maha melihat ya, karena ini adalah isim ya, berarti kepada subjeknya atau isim fa'il ya, basirun. Beda dengan yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah basarun. Basarun penglihatan ya. Jadi kepada fisik atau kita melihat kegiatannya, apa yang dilakukannya ya, tapi bukan perbuatannya. Basarun atau absorun artinya penglihatan. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 49 kali. Kemudian berikutnya batnun atau butunun ya. Batnun atau butunun artinya perut ya. Butunun ini bentuk jamak dari batnun ya.
Selanjutnya, batnun atau butunun ini di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 17 kali ya. Kemudian ba'idun, ba'idun atau ba'idun atau ba'idan artinya yang jauh. Ba'idun atau ba'idan artinya yang jauh di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 25 kali. Kemudian mengikuti tanda panah adalah ibtigoun. Ibtigoun artinya pencarian. Oh, kita baidun tadi habis baidun bagtatun ya. Bagtatun artinya tiba-tiba. Kita bisa menemukan sebanyak 13 kali. Kemudian bagyun atau bagian artinya dengki ya. Dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Berikutnya mengikuti arah panah ibtighaun. Ibtighaun artinya pencarian. Ibtighaun kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 14 kali ya. Ibtighaun bisa juga ditulis seperti ini ya. Ibtigha kemudian alif terpisah atau juga ini ghainnya disatukan dengan alif ya. Jadi gha berdiri begitu alif, hamzahnya domaun. Sama saja, ini cara penulisan. Dua-duanya kita sering menemukan dan dibolehkan. Ibtighaun pencarian. Itu ada 14 kali di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya baladun atau biladun. Baladun atau biladun artinya negeri ya. Biladun adalah jamak dari baladun. Nah, baladun atau biladun ini kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Kemudian berikutnya balagun. Ya. Balagun artinya penyampaian. Ya. Balagun bentuk jamaknya adalah balagon. Balagun bentuk jamaknya adalah balagon. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 15 kali ya. Dan berikutnya adalah bala. Ya, ya demikian. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sebanyak 22 kali. Kemudian ibnun. Ibnun putra ya. Jamaknya abnaun. Ibnun putra, jamaknya abnaun, putra-putra, berarti banyak putranya. Dan kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 58 kali. Kemudian bani. Nah, bani ini keturunan, misalnya Bani Israel, keturunan bangsa Israel. Keturunan Israel ya. Atau yang disebut dengan bangsa Israel adalah keturunan dari seseorang yang namanya Israel dahulu kalanya. Kemudian Banina atau Banuna ya. Ini ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Kemudian Banatun. Nah, Banatun ini anak perempuan ya, anak-anak perempuan. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali kata Banatun ini. Kemudian yang berikutnya adalah babun. Babun pintu ya. Babun pintu, jamak dari babun ini adalah abwabun. Pintu-pintu atau pintu yang banyak. Ada sebanyak 27 kali kita bisa menemukan di dalam Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah baitun. Baitun artinya rumah, jamaknya adalah buyutun, berarti rumah-rumah atau rumah yang banyak. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 64 kali. Dan berikutnya adalah bayinatun, bukti yang nyata. Bayinah atau bayinatun, bukti yang nyata, jamaknya adalah bayinatun. Jadi nunnya ditambah alif
sehingga dibaca lebih panjang, bayinatun, kemudian taknya tak biasa, bukan tak marbutoh. Artinya bukti-bukti yang nyata. Bayinatun, bukti-bukti yang nyata. Bukti nyata yang sangat banyak. Boleh seperti itu. Nah, ini bisa ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 71 kali. Nah, itu adalah kata-kata atau isim, kata benda yang diawali dengan huruf ba ya, yang sering diulang di dalam Al-Quran atau diistilahkan di sini isim abjad ba. Nah, untuk memudahkan di dalam menghafal ya atau murojaah, biasanya ini terutama untuk anak-anak barangkali ya, agar menyenangkan begitu di dalam menghafalnya, ini dibawakan dalam bentuk lagu ya. Salah satunya misalnya lagunya bebas ya, ini salah satu contoh saja untuk lagu isim abjad ba ini adalah Baksun sempit bahrun lautan, bariun berlepas diri, barok daratan birun kebaikan, mubarakun yang diberkahi, basyarun seorang manusia, busra berita gembira, basirun maha melihat, basarun penglihatan, batnun perut, butunun perut, ba'idun yang jauh, bagtatun tiba-tiba, bagyun bagyan artinya dengki, ibtighaun pencarian, baladun biladun negeri, balagun penyampaian, bala iya demikian, ibnun putra bani keturunan, banatun anak perempuan, babun pintu, baitun rumah, bayinatun buktinya, bukti yang nyata, tererereng, 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 tererereng. Kira-kira seperti ulanginya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, memudahkan kita ya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita di dalam upaya kita mempelajari Al-Quran, dalam upaya kita memahami Al-Quran ya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, agar dengan Al-Quran ini keimanan kita semakin meningkat ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami Al-Quran maka keimanan kita menjadi semakin meningkat, menjadikan kita lebih bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin, dan tentu saja kita berharap senantiasa ada bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkati, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.